Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Les Matkim. Oke, kali ini kita akan membahas ya untuk bagian esai uji kompetensi 1 kimia kelas 12 semester 1. Ya, kita bahas ya untuk bab koligatif larutan nomor 1. Ada bisa buka buku Intan Pariwaranya. Formalin yang dijual di pasaran umumnya mengandung 40% berat CH2O dalam air. Tentukan A. Fraksi molnya. Ya, ini berarti kalau ada soal seperti ini, CH2O ini adalah formalin ya, 40%. Itu artinya kandungan formalinnya itu adalah 40 gram. Jadi persentasenya itu adalah persentase massa ya. Maka nanti pelarutnya tuh kalau tidak disebutkan otomatis air. Pelarutnya itu sisanya 60%, maka 60 gram. Oke, karena formalin itu sebagai zat terlarut, sehingga kalau ditanya fraksi mol CH2O, maka ditanya fraksi mol terlarut, gitu guys. Apa rumusnya? NT dibagi dengan NT ditambah dengan NP, dimana nanti NT itu adalah jumlah mol zat terlarut. Rumusnya nanti gram dibagi dengan MR-nya. C itu 12 ya. 12 ditambah 2 itu adalah 14. 14 ditambah 16 itu adalah 30. Nah, inilah MR-nya. Maka molnya adalah 4/3. Paham ya sampai sini? Kita masukkan ya ke NT itu adalah 4/3. Nah, di sini ada 4/3. Nah, kita akan mencari mol pelarutnya. Rumusnya mol adalah gram dibagi dengan MR. Kalau air itu adalah H2O, maka MR-nya 18. Begitu ya. Oke, 60 dibagi 6 itu adalah 10. 18 dibagi 6 itu adalah 3. Maka kita masukkan 10/3. Ya, maka nanti 4/3 dibagi dengan 14/3. Atau nanti 4/3 saya kali dengan 3/14. Maka nanti jawabannya adalah 4/14 atau 2/7. Oke adik ya. Next kita masuk ke poin B. Yang ditanya adalah molalitas. Apa rumusnya molalitas? Gram terlarut dibagi dengan MR dikalikan 1000 dibagi dengan gram pelarutnya. GT-nya itu kan 40 gram. Kita masukkan 40. MR-nya itu adalah tadi 30 ya. MR-nya formalin CH2O. Nah, terus dikali dengan 1000, gram pelarutnya itu adalah 60. Begitu guys. Hilang, 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 hilang gitu ya. Maka nanti 400 dibagi dengan 18. Oke? Ya, 400 dibagi dengan 2 itu adalah 200. 18 dibagi 2 adalah 9. 200 dibagi 9. Hasilnya adalah 22,2 molal atau M kecil. Paham ya Dik ya? Kita lanjut ya ke soal nomor 2. Harga molalitas suatu larutan sama dengan molaritasnya. Jelaskan pendapat Anda mengenai pernyataan tersebut disertai contohnya. Ya, jadi harga molalitas sama dengan harga molaritasnya itu terjadi pada saat massa jenis larutan sama dengan massa jenis zat pelarut. Maka nilai molalitas sama dengan molaritasnya. Ya, kita lanjut ya ke soal nomor 3. Fraksi mol etanol C2H5OH dalam suatu larutan sebesar 0,4 ya. Fraksi mol etanol di sini sebagai zat terlarut. Maka diketahui XT-nya itu adalah 0,4. Tentukan kadar etanol dalam larutan tersebut. Ditanya kadarnya etanol. Mencari kadar etanol itu rumusnya apa, Dek? Rumusnya adalah massa etanol dibagi dengan massa total. Maksudnya masanya etanol ditambah dengan masanya pelarut, yaitu air, dikali dengan 100%. Nah, di sini XT-nya itu adalah 0,4. Jika ada soal seperti ini, maka nanti XT kita anggap sebagai NT.
Maka nanti XP kita anggap sebagai NP. Jika XT-nya 0,4 maka XP-nya 0,6 karena XT ditambah XP itu nilainya adalah 1. Ya, karena XT-nya 0,4 maka NT-nya kita anggap 0,4. NT itu mol ya. Maka jika kita mencari gram itu rumusnya adalah mol dikali dengan MR-nya. 0,4 saya kali dengan MR-nya C2H5OH. MR-nya ini kita bisa seret-seret dulu ya. C-nya 12 kalikan 2 kan 24. H-nya itu ada 6 ditambah dengan O-nya 16. Ya, maka ini 30 ditambah 16 itu adalah 46. Kita tulis di sini 46. Maka nanti GT-nya ketemu ya, gram terlarutnya 0,4 dikali dengan 46. Jawabannya 18,4. Oke, kita akan mencari GP ya. Di sini NP-nya sudah kita peroleh. NP-nya adalah 0,6 mol. Maka nanti GP-nya kita dapatkan mol dikalikan MR. Untuk air MR-nya 18 ya. 0,6 dikalikan dengan 18 itu adalah 10,8. Ya, ini satuannya gram, ini juga satuannya gram. Bisa kita masukkan ke perhitungan. Maka nanti ini saya hapus dulu. Masanya etanol itu adalah 18,4 dibagi dengan 18,4 ditambah dengan 10,8 dikali 100% gitu guys. 18,4 kita bagi dengan 10,8 saya tambah 18,4 29,2 kita kali dengan 100%. Ya, kita hitung dulu ya. 18,4 dibagi 29,2 hasilnya saya kali 100%. Jawabannya 63%, begitu. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 4. Massa jenis larutan H2SO4 pekat yang kadarnya itu adalah 98% adalah massa jenisnya tuh 1,83 ya gram per mili. Berapakah volume asam sulfat pekat yang dibutuhkan? Berarti tanya adalah V1 untuk membuat 250 ml larutan H2SO4. Untuk membuat 250 ml asam sulfat yang konsentrasinya 0,5 m. Nah, ini adalah tipe pengenceran ya dek. Kita gunakan rumus M1 kali V1 sama dengan M2 dikalikan dengan V2 ya. Jadi M yang sudah dihasilkan adalah 0,5, volume totalnya adalah 250, volume asam pekatnya kita tidak tahu, konsentrasi awalnya boleh kita cari. Apa rumusnya M kalau ada massa jenis? Rho kali 10 kali persentase dibagi dengan MR. Rho-nya adalah 1,83 dikalikan 10, kadarnya 98%, MR-nya asam sulfat itu adalah 98. Hilang, maka nanti konsentrasinya 18,3. Kita masukkan di sini 18,3, maka nanti V1-nya ketemu 250 dikalikan 0,5 itu kan sama aja 125 ya. 125 dibagi dengan 18,3. Saya bagi dengan 18,3. Jawabannya adalah 6,83. Inilah volume asam sulfat pekat yang dibutuhkan. Satuannya mili ya. Karena ini juga mili. Oke teman ya, semoga paham. Kita lanjut ya soal nomor 5. Jika volume larutan dianggap sama, volume larutannya sama. Pertanyaannya, tentukan larutan yang mempunyai tekanan uap paling tinggi. Tekanan uap larutan itu adalah P. Rumusnya P itu adalah P0 dikalikan XP. Ya, di sini pelarutnya kita anggap sama. P0 itu adalah tekanannya pelarut. Pelarutnya kita semua anggap sama ya, maka kita bisa hilangkan. Maka nanti P berbanding lurus dengan XP. Nah, XP itu rumusnya apa? Mol pelarut dibagi dengan mol pelarut ditambah mol terlarut. Ya, jadi di sini XP berbanding terbalik dengan NT.
Kalau ingin mencari tekanan uap larutan paling tinggi, kita kan carilah XP yang paling tinggi juga kan. Nah, tapi di soal diketahui partikel zat terlarut. Nah, sedangkan XP itu berbanding terbalik dengan partikel zat terlarut ini, NT-nya, dengan zat terlarut. Jadi, kalau mencari XP yang paling besar, maka Ade carilah zat terlarut yang paling sedikit. Oke, gitu aja jawabannya. Kita mencari tekanan uap larutan yang paling besar, maka cari XP yang paling besar karena berbanding lurus. Nah, untuk XP yang paling besar kita cari terlarut yang paling sedikit, karena XP dengan mol terlarut itu berbanding terbalik. Ya, jadi yang paling besar tekanan uap larutannya adalah K, larutan K. Karena larutan K memiliki partikel zat terlarut paling sedikit. Oke ya guys, terima kasih perhatiannya, semoga bermanfaat. Simak kembali video les mat kim lainnya. Assalamualaikum.